bisa untuk menunggu di luar. Baik, sebelum pemeriksaan fisik, di sini saya akan mengukur tanda-tanda vital terlebih dahulu. Mbak berkenan duduk atau tiduran? Baik, saya menyiapkan alat terlebih dahulu ya Mbak. Usah apa-apa, aku mau videoin Caca. Lagi dance guys, lagi dance. Menunggu ya. Coba yang lainnya dilihat. Untuk keadaan umumnya pasti kita akan melihat ya, keadaan umumnya saat itu datangnya apakah baik, sadar atau bagaimana ya. Keadaan umumnya puncak atau bagaimana, kesadarannya juga ya. Nah, keadaan emosionalnya gimana, stabil atau tidak ya. Nah, ini untuk tekanan pemeriksaan TTP-nya ini kan ada juga nih nadi, suhu, pernapasan, supaya lebih efektif untuk waktunya ya kita bisa boleh pasang suhu termometer dulu. Nah, setelah pasang termometer baru kita pasang manset untuk melakukan tekanan darah ya. Karena butuh waktu menunggu 10 menit kan untuk temperaturnya ya. Jadi sebelum manset diberikan dulu yang sebelah sini ibu, diberikan dulu ya, diketik ya. Nah, yang ini pasang manset ya, tekanan darahnya. Jadi termometernya udah dipasang belum? Coba supaya mengingatkan aja. Ya, berarti tetap ya. Kalian kan sudah paham ya cara menurunkannya bagaimana? Di Ya, pegangnya seperti pensil ya. Nah, seperti ini. Berarti ini tetap diusap dulu sama makanya di dan di sini aja dulu.
tahu dingin masih beda. Yang satu ini maju mau bacakan ya. Urutannya siapa? Nah, dikira kalau ini kan seperti ini udah benar ya kondisinya. Baiknya pakai kanan. Nanti kalau memang nanti CSL atau kemudian kalau timbangannya itu menghadap ke diri, kalian putar, jangan ini kan ya diputar baru berarti ini anak ini paham nih gitu. Tapi tetap juga seperti itu yang menyesuaikan yang gimana kalau berarti ini nggak paham ya. Ya karena sengaja itu kan timbangannya itu sengaja. Jadi lila guys. Mau maju boleh nggak? Lihat guys, gangguin Caca guys. Gangguin Caca nih guys nih. Gangguin Caca. Ya, untuk pemeriksaan fisik berarti head tutup sama ya dengan yang umumnya. Ya, head tutup apa aja, rambut apa yang kita lihat rambutnya. Warnanya apa ini ya? Nanti kebersihannya ya, dilihat apakah memang kalau dia juga apa namanya ini rontok atau bagaimana ya, tergantung nanti kebersihannya ya. Selain habis kepala apalagi? Ya, muka. Apa yang kita lihat? Terus apalagi simetris atau tidak ya bentuk dulu ya. Nah, terus habis itu apa lagi? Mata bagaimana matanya? Mau nggak kita tempel matanya? Kenapa? Ada sadar. Ya kan kita juga melihat tidaknya itu kan pantulan cahaya ya, kita lihat lebih jelas ya. Yang dilihat matanya apakah ada masalah atau tidak ya. Nah, terutama itu mungkin tanda-tanda infeksi juga ada ya. Ya perlu lihat itu lagi Pengen maju deh aku.
kodim atau tidak ya. Ada apakah ada luka atau tidak. Ya, ada masa juga penting ya, karena tumor atau apa gitu ya. Ada perlukaan atau tidak juga bisa ya. Terus selanjutnya itu bagian mata. Untuk matanya kanan kirinya simetris atau tidak, lalu dicek konjungtivanya. Silakan ibu ya. Ya, karena ibu lihat ke atas itu Tidak pucat. tidak pucat, terus seleranya juga putih. Terus untuk Refleks. Ya, gimana tadi gimana? Perlu nggak pakai refleks? untuk refleks pupilnya, untuk refleks pupilnya bagus. Terus selanjutnya itu hidung. Untuk hidungnya untuk hidungnya Bersih. lubang kanan kirinya simetris, terus bersih, tidak ada pengeluaran, tidak ada benjolan. Lalu untuk Mulut. Telinga dulu baik untuk bagian mulutnya, pertama itu di inspeksi terlebih dahulu, warnanya, terus bentuknya. Lalu untuk bagian mulutnya, di bagian gigi apakah ada karies, apakah giginya berlubang atau tidak. Terus untuk ibu boleh keluarkan ibu lidahnya, apakah ada bercak, sariawan atau tidak. Baik, telinga ada tadi belum? baik untuk bagian leher bisa dilihat apakah ada kemerahan atau benjolan, lalu dirabat bagian kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Ibu apakah merasa nyeri? Ibu menelan apakah merasa Sudah nyeri? mata telinga baru Apakah Kalau ibu disuruh menelan, tangan kita berada di sini. tiroid ya? Iya, di sini. Apa yang Oh, kita gitu. lihat? Ada apa? Pembakaran ada Tiroid. Jadi di sini ya. Jadi jangan Iya. Pindahin aja nggak sih biar kelihatan, ini kayaknya nggak kelihatan ya. Di sana nggak sih? Udah aku di sini. Bisa nggak? Kamar nyeri ibu? Baik ibu, silakan mencoba menuang apakah ada benjolan yang bernyeri. Lihat dulu aja tadi kesana. Enggak, tadi habis mata harusnya keluar. Bilang Baik, aja. selanjutnya tadi harusnya dari mata ke telinga ini. Nah, baik selanjutnya itu telinga. Baik untuk kanan kirinya itu simetris, lalu tidak ada Cairan. benjolan. Untuk pengeluarannya juga tidak ada pengeluaran, bersih. Dia apa? Iya. Dipegang terus dikasih senter. Enggak senter kayak lihat ada cairan. Kan tadi pengeluaran nggak ada. Dia bilang. Terus Dada. Ada. baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada. Mohon maaf ibu, saya izin membuka. Satu-satu dulu nggak sih? Dilihat dulu. Satu dulu. Lihat dulu. Enggak, dilihat dulu simetris apa enggaknya. Iya. Baik ibu, untuk dari ibu kanan kirinya terlihat simetris, lalu bersih. Selanjutnya saya akan palpasi ya bu. Dari dalam keluar. Dari dalam keluar. melakukan sadari ya. Dari luar ke dalam. Jadi sambil kita Ibu boleh tangannya Emang dua-duanya bukannya yang paling oh jadi yang dua-duanya lupa deh. ibu apakah merasa nyeri? Tidak. Maaf ya ibu, tidak ada apa-apa. Nah, sambil kita lakukan pemeriksaan, biasanya nanti ibu bisa sendiri ya untuk melakukan setelah menstruasi 1 minggu setelah menstruasi nih. Nah, dia aja kan tangannya dituntun. Nah, seperti ini ya bu. Ya searah jarum jam. Nah, ya biasanya kalau ibu terdapat benjolan bagian di sini ya, berarti ini ya harus ibu segera lakukan pemeriksaan.
Biasanya kuadran berapa yang benjolan? Di Kuadran berapa? 1 dan 4 ya. Jadi kan ada kuadran ya. Jadi ini dibelah berarti 1, 2, 3, 4. Biasanya di sini nih ya. Ya, di sini. Jadi nanti kita melakukan pemeriksaan sadari, sambil kita melakukan ajarkan ibunya ya. Nah, nanti angka 1 yang tangannya bagaimana untuk menegakkan yang bagian jari-jari ini di sini ya. Jadi apa, telapak supaya lebih kelihatan ya, lebih teraba gitu. Teraba ya. Ya, Bapak sambil mengajari ya kan. Nah, kita dulu periksa, nanti ajari seperti ini loh Bu ya. Biasanya lebih kalau memang ada benjolan ini bukan pemeriksaan itu sampai ibu sekarang ilustrasi. Setelah ilustrasi nanti kita lihat di kaca, di cermin melihat apakah simetris atau tidak. Nah nanti kita lakukan yang di ilustrasi. Harus deteksi. ini guys, dia nggak awas namanya guys. Baik Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Kemudian oleh ibu, nanti ibu di rumah bisa melakukan secara mandiri. Ibu bisa melakukannya setelah 1 minggu setelah menstruasi. Ibu bisa menghadap kaca, terus tangannya dinaikkan ke atas, dilihat simetris atau tidak. Lalu ibu bisa melakukan pemeriksaan sendiri dengan satu tangannya dikeatasin. Nah, yang satunya lagi untuk meraba seperti ini dengan pakai ini. Memutar searah jarum jam. Baik, paham. Bunyi jantung. Tutup. Udah kayak gulung babu kelihatan. Jadi itu bunyi jantung, bunyi paru, berpayudara. Darah muda. Bunyi jantung sama paru-paru. Oke, selanjutnya saya akan mendengarkan bunyi jantung dan paru-paru ibu. Jantung bagaimana? Rasanya masih melepas. Ih, operasi tetenya nggak berhasil. Udah. Terus Udah, terus abdomen. Oke, selanjutnya akan meriksa bagian perut ibu. Yang pertama dilihat dulu apakah ada bekas luka atau tidak, terus apakah ada memar. Selanjutnya melakukan palpasi di bagian empat. Iya. Pertama pada 1, ibu ibu apakah nyeri? tidak. Apakah ibu merasa nyeri? Tidak. Kalau kamu merasa nyeri? Tidak. Apanya? Tidak. Ingin. Tidak. 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 Oke. Eksentritas atas. Tangan. Selain dari apa yang kita apakah ada masa ya? Masa ya. Benjolan. Tidak ada. Jadi ada kodratnya ada 4 ya. Iya. Bagaimana terasa benjolannya? 1, 2, 3, 4. Baik, selanjutnya itu ekstremitas atas. Saya akan meriksa bagi Dan terutama tadi lukanya itu kita bukan mungkin operasi ya. Pendek atau apa? Ini yang lurus tidak. Ini atau tidak ada organ atau tidak. baik di sini apakah kanan kirinya kanan kirinya simetris atau tidak, lalu apakah ada luka atau tidak, terus di Kukunya. dilihat kukunya bersih atau tidak, panjang atau tidak, lalu cek anemia atau tidak, lalu odem kanan kiri. Dulu ya, berapa untuk kanan kirinya simetris atau tidak, terus ada luka atau tidak, kukunya bersih atau tidak, cek apakah ada odem atau tidak. Refleks patella.
mental dulu. Oh iya, terus praktek udah nanti aja pas gitu. Dia gini sama nih. Dan itu selanjutnya adalah mengecek refleks patella. Pemeriksaan patogenital tadi apa? Belum di akhir. Gak bisa terakhir aja anogenital dulu ya. Berarti di kaki diminta Ya sebelum duduk ya. berarti kan sarung tangan dong. Gitu sarung tangannya. Nanti. Ini tau gak sih? Nanti mungkin datang supaya lebih nggak bolak-balik ya. Sekarang iya di awal kayak iya nggak sih harus dulu. Pemeriksaan anogenital kita ngapain? Vulva. Apa yang kita lakukan? Hygiene. Vulva Anogenital itu apa ya? Vulva hygiene. Pasti kita inspeksi dulu ya. Di sini dulu dilihat, diraba, ditaruh. Ya nggak ada. Bukannya ada besar di sini. Apa jelek banget pasti aku. Kasih daftar isinya dulu. Daftar ini dong. Jadi perlu ya kita melihat membuka itu ya. Mayoranya apakah memang kotor nggak di dalamnya ya. Kita bersihkan. Genitali. Apakah ada nggak pengeluaran pada pleasure skin-nya? Pleasure skin di mana? Berapa? Pleasure skin di antara uretra ya. Biasanya kalau ada tanda-tanda infeksi itu ada yang mengalir tuh. Kayak pleasure Ini bagaikan ininya guys. nggak kelihatan. Itu pleasure skin. Nah kita lihat juga pemesanan pada Ini terus apakah ada politomanya atau ada jaga ayam atau apa bla 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 ya kalau kita perhatikan ya. anus enggak ada sih. Anus begini tuh. Vagina dong. Anus juga. Ya, apa? Ibu anus juga enggak ibu? Genital aja atau anus juga? Ya kalau anus apa kita periksa? Ini apa Kita hipotiroid? lihat aja. Lihat Ya, aja. kita lihat aja apakah ada nggak pembesaran? Pembesaran? Apa sih itu namanya? Hemoroid. Ya hemoroid. Hemoroid. Ya hemoroid. Gimana caranya ibunya suruh? Dia benar ya. Udah ya, udah ya. Pokoknya gitu ya guys. Ada umumnya. Nah, ada Priska tuh. Nanti Nah, ada handskool. Ada handskool terus ada patella. Kayaknya nggak usah ngasih deh refleks patella dong. Terus ibu-ibu boleh kakinya di bawah. kita cek ke patella. Pakai patella di mana ditutupnya? Di tulang. Tulang apa sih? Di mana ada patella? Bagian apa? Lupa nih. Patella kita di mana kita tutup? Di bagian apanya? Namanya Bagian tulangnya. Bagian apa? Bagian apa? Apa ya? Bagian tendonnya. Tendon. tendon. Kita mau lihat apa? Ada masih refleksnya masih Iya, nilai apa kita refleks patella? Untuk nilai apa? Sadar. Fungsi sarafnya berfungsi dengan baik atau tuh guys ini refleks patella. Penuh dendam. Monggo nggak? Hah? Monggo nggak? Iya, ditok-tok. Coba baik selanjutnya pemeriksaan. Sebelah kiri kan ya? Dilihat dulu apakah ibunya ada
seperti skoliosis atau lordosis, lalu apakah ada luka atau kemerahan selanjutnya di perut. Apakah merasa nyeri Bu? Kaget. Enggak. Dah. Ya duduk sekarang yang warianya. waria. Udah guys, ini yang perempuan ya guys. Ini pemeriksaan pada perempuan. Ini wanitanya.